Tapi sebelum belajar, Ibu punya sebuah lagu. Nanti kita nyanyikan sama-sama, ya. Iya, tepuk tangan anak-anak. Itu bunyi sila Pancasila. Pancasila anak-anak mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Siapa yang tahu apa saja arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia? Coba, Prema. Naskah Indonesia, ideologi bangsa Indonesia. Ya, belajar dulu. Yang lain, siapa? Abim. Dasar negara bangsa. Sebagai dasar negara. Lagi Rizky. Sebagai apa lagi? Sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup bangsa. Krisna. Bangsa Indonesia. Sebagai falsafah. Jadi banyak sekali anak-anak ya arti penting bagi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Bisa sebagai dasar negara, falsafah bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Nah, untuk itu anak-anak hari ini Ibu akan memberikan atau mengajarkan anak-anak materi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai lagu tadi kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa kita belajar tentang profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Nah,
pelajar Pancasila ini, yang dimaksud dengan pelajar Pancasila adalah, anak-anak bisa lihat, bahwa pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Apa artinya sepanjang hayat? Sepanjang hayat itu bagaimana anak-anak? Selamanya, selama kita hidup itu kita harus menjadi pelajar Pancasila. Nah, nanti di sini yang bagaimana disebut pelajar Pancasila adalah yang mempunyai kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila. Artinya dalam berkelakuan setiap hari, bersikap, bertindak itu harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, kita lanjut. Apa saja yang menjadi ciri utama dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan tunggal. Yang ketiga bergotong royong. Yang ketiga mandiri. Yang keempat mandiri. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Bagaimana yang dimaksud dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia? Nah, pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan. Anak-anak bagaimana berhubungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sini diharapkan nanti anak-anak akan memahami agama dan kepercayaan yang anak-anak anut, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah, apa saja elemen kuncinya? Elemen kunci di sini maksudnya dasar atau pedoman apa yang menjadi supaya anak-anak bisa dibilang berakhlak mulia. Nah, di sini ada 5 anak-anak ya. Ada akhlak beragama, ada akhlak pribadi, ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Nah, mungkin anak-anak bertanya-tanya, banyak sekali akhlaknya ya. Nah, akhlak ini dikatakan berakhlak mulia memang harus banyak anak-anak ya. Yang pertama, anak-anak beragama. Jadi anak-anak bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Anak-anak harus tahu sifat-sifat dari Tuhan. Pada intinya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti intinya sifat Tuhan itu kasih dan sayang. Jadi setiap harinya anak-anak berperilaku harus kasih dan sayang, ya, kasih sayang. Kemudian yang kedua, akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini maksudnya bahwa anak-anak sebagai pelajar Pancasila itu penting untuk menjaga dan merawat diri sendiri dan juga orang lain serta lingkungan yang ada di sekitar anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Kepada manusia ini siapa yang disebut manusia? Ya, kita semua ini manusia ya. Jadi selain kita akhlak kepada diri sendiri, juga kepada manusia yang lainnya. Jadi anak-anak dalam berakhlak kepada manusia yang lainnya itu harus mengutamakan persamaan dan kemanusiaan. Jadi persamaan kita sebagai manusia dan sifat kemanusiaan itu harus diutamakan di atas perbedaan. Ya, kita tidak boleh terlalu membeda-bedakan orang. Kemudian yang keempat itu akhlak kepada alam. Jadi anak-anak sebagai pelajar
Sebagai pelajar Pancasila diharapkan dapat menjaga lingkungan sekitar anak-anak supaya bisa memelihara dan menjaga lingkungan supaya lingkungan ini tetap layak dihuni oleh manusia, baik anak-anak sekarang ataupun generasi mendatang. Ya, tidak boleh merusak alam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah akhlak bernegara. Sebagai warga negara, anak-anak harus sadar bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, yang kedua apa anak-anak? Dikatakan sebagai pelajar Pancasila. Ya, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global di sini artinya pelajar Pancasila ini mampu, ya, punya kemampuan dalam berkomunikasi tentang budaya. Jadi tetap melestarikan budaya luhur yang kita miliki, tetapi tidak berpikir tertutup, tapi kita punya pikiran terbuka terhadap budaya lain, ya, tidak menutup kemungkinan akan tumbuh budaya baru, tapi kita tetap selektif terhadap budaya luar, ya. Nah, sekarang elemen kuncinya, elemen kunci dari berkebinekaan global itu adalah mengenal dan menghargai budaya. Ya, yang pertama, jadi anak-anak sebagai pelajar Pancasila harus bagaimana mengenal dan menghargai budaya. Kemudian yang kedua, anak-anak harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga adalah refleksi. Anak punya kemampuan untuk merefleksikan, bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya. Yang ketiga apa? Bergotong royong. Nah, sebagai pelajar Pancasila, anak-anak juga harus punya kemampuan bergotong royong. Apa artinya bergotong royong? Kemampuan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain, dengan apa? Dengan ikhlas, dengan sukarela. Ya, apakah anak pernah bergotong royong? Nah, misalnya ngapain? Gotong royong apa yang anak lakukan? Ya? Membantu membersihkan rumah. Lagi? Apa lagi? Bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Ya, lagi? Yang lain ada lagi? Lagi? Membersihkan halaman atau membersihkan kelas juga boleh, ya. Jadi itu namanya gotong royong. Jadi saat gotong royong kita bekerja bersama-sama supaya pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan bagaimana? Lancar, cepat selesai, dan terasa ringan. Ya, tujuannya kita gotong royong. Apakah anak-anak merasa tidak nyaman kalau gotong royong? Tidak, terpaksa nggak? Tidak, harus dengan sukarela. Ya, itu namanya gotong royong. Nah, sekarang elemen kuncinya, bagaimana elemen kunci atau patokan kita dibilang bisa bergotong royong, punya karakter gotong royong. Nah, di sini ada 3. Yang pertama berkolaborasi. Yang kedua adalah apa? Kepedulian. Yang ketiga adalah berbagi. Berkolaborasi itu artinya kita bisa bersama-sama bekerja dengan orang lain tanpa adanya paksaan. Kita merasa nyaman, merasa senang bekerja dengan orang lain. Ya, kepedulian. Kamu punya peduli anak? Peduli itu bagaimana anak? Pernah peduli nggak sama orang lain? Pernah. Ngerti tapi sulit menjelaskan anak-anak, ya. Nah, peduli itu kita artinya bersikap atau bertindak proaktif terhadap lingkungan fisik sosial. Jadi kita tahu apa yang ada di lingkungan kita. Ya, itu namanya peduli. Kemudian yang ketiga
adalah berbagi. Berbagi tahu artinya berbagi? Tahu. Pernah berbagi anak? Misalnya berbagi apa? Berbagi makanan. Ya. Jadi sehari-hari anak sudah sering melakukan hal seperti ini ya, berbagi. Bisa berbagi makanan atau berbagi apa lagi anak selain berbagi makanan? Berbagi alat permainan juga boleh ya. Jadi yang penting anak-anak sudah merasa membagi dengan teman. Berbagi itu indah ya. Nah itu contoh dari elemen gotong royong. Masih semangat anak-anak? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Coba diulang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya. Kita lanjut ya nomor 4 ya. Nomor 4 adalah elemen apa? Mandiri. Ya, yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi anak-anak yang bertanggung jawab ya, supaya anak-anak dibilang pelajar Pancasila, anak-anak yang bertanggung jawab atas proses, bagaimana prosesnya anak-anak belajar, terus nanti hasilnya bagaimana, anak-anak yang bertanggung jawab. Kalau dalam proses anak-anak belajarnya lain-lain, tidak pernah mengerjakan tugas, berarti hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya juga tidak memuaskan, tidak bagus ya. Nah, itu anak-anak yang bertanggung jawab. Jadi, kalau ingin hasil belajarnya yang bagus, prosesnya juga harus bagaimana? Ya, sungguh-sungguh, ya, belajarnya sungguh-sungguh. Nah, sekarang apa saja elemen kunci dari mandiri? Ya, elemen kunci dari mandiri itu adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Ya, yang kelima apa anak? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Ya, bagaimana yang dikatakan bernalar kritis? Anak-anak merasa nggak sudah bernalar kritis belum? Ya, sudah bernalar kritis belum anak-anak setiap harinya? Kayaknya saya sudah sih, tapi sedikit gitu ya. Atau kayaknya saya kok belum ya kayaknya. Yang mana yang namanya bernalar kritis? Nah, bernalar kritis itu adalah pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif itu kualitatif? Kualitatif berasal dari kualitas, jadi kualitas. Kalau kualitas itu ya, kualitas mutu, ya mutu informasi. Kemudian kuantitatif, kuantitas, ya kuantitatif itu kuantitas, jumlah, jadi banyaknya informasi, ya. Kemudian membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Kemudian menganalisis informasi dan mengevaluasi serta menyimpulkan. Jadi kalau ada informasi, anak-anak bisa terima baik secara kualitas, kuantitatif, itu nanti harus bisa menganalisisnya. Bagaimana ya caranya menyelesaikan masalah ini, anak-anak bisa menganalisis. Kemudian mengevaluasi hasil yang anak-anak temukan itu bagaimana, itu disimpulkan. Itu namanya bernalar kritis. Ya. Nah, bagaimana elemen dari bernalar kritis? Elemennya di sini ada 4 anak-anak ya, ada 4. Yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang ketiga merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Jadi kalau anak-anak mampu berpikir kritis, selain anak-anak memperoleh informasi, kemudian informasi yang diperoleh jangan ditelan mentah-mentah, namanya harus diproses dulu. Misalnya ada informasi diterima saja. Ya kalau informasinya benar, kalau salah, nanti akan menimbulkan salah paham. Ya.
Jadi harus diproses dulu. Setelah itu dianalisa, dipilah-pilah informasi yang anak dapatkan, kemudian direfleksikan, lalu diambil keputusan. Ya, sekarang yang nomor berapa, anak? Nomor 6. Jadi nomor 6 adalah kreatif. Ya, pelajar yang kreatif adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, kemudian bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Itu namanya kreatif. Apa saja yang menjadi elemen kunci dari kreatif? Nah, elemen kuncinya mampu menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya, itu namanya elemen kunci kreatif. Nah, ini sudah Ibu jelaskan keenam elemen dari profil pelajar Pancasila. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Bagaimana penjelasan Ibu? Ada yang belum paham? Bagaimana kelompok di sini? Ada yang mau bertanya atau enggak? Hah? Tidak paham? Nah? Masih ada yang bertanya? Nah, Rizky kayaknya ragu-ragu ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, coba aja ditanyakan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhlak pada alam itu contohnya bagaimana? Coba diulangi biar temannya juga dengar. Akhlak pada alam itu contohnya bagaimana? Akhlak kepada alam. Bagaimana contoh akhlak kepada alam? Yang lainnya bagaimana? Ada yang mau membantu jawab? Atau yang sudah mengerti coba dibantu menjawab. Ini ada penanya, Rizky bertanya, akhlak kepada alam itu contohnya yang bagaimana? Siapa yang mau bantu jawab? Ada yang bantu jawab? Baik ya. Elemen kunci dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ada diantaranya akhlak kepada alam. Ya, salah satunya akhlak kepada alam. Itu ada 5 tadi itu sudah jelaskan ya. Nah, ini isinya masih ragu-ragu tentang akhlak kepada alam. Itu contohnya bagaimana? Nah, akhlak kepada alam itu artinya anak-anak sebagai pelajar Pancasila harus bisa menjaga dan merawat. Apa yang dirawat? Alam, lingkungan. Ya, misalnya kita cari contoh. Apa sih yang bisa dikerjakan anak SD? Kan begitu anaknya. Bagaimana saya harus menjaga dan merawat alam? Saya kan masih SD, Bu. Mungkin anak-anak bertanya, apa yang bisa dilakukan? Ada yang bisa bantu kan ngasih contoh? Kira-kira anak bisa bantu apa ya untuk menjaga alam? Ayo, Adil mungkin? Contohnya yang ringan saja, yang sederhana mungkin di sekolah. Oh, Agus angkat tangan ya, Agus. Kurang jelas suaranya? Menyiram, iya bagus sekali anak-anak ya. Jadi yang bisa anak lakukan kita dari yang hal paling sederhana. Karena anak masih usia SD, ya. Paling sederhana, misalnya di sekolah. Anak-anak lihat kebun atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah, anak-anak bisa siram supaya tumbuhan itu tidak layu. Kalau misalnya ada tumbuhan yang mati, diapakan anak-anak? Dicabut. Sekali cabut diapakan? Dibiarkan begitu saja? Tidak. Terus diapakan? Dibuang. Ada lagi yang nggak bisa dilakukan selain dibuang, setelah dibuang? Hah? Dikubur ya, dikubur boleh. Kalau dikubur tanahnya menjadi subur. Selain itu, kalau semua tumbuhan mati dicabut-cabut, terus lingkungannya bagaimana? Bersah. Itu siapa yang bisa anak lakukan? Iya, bagus sekali. Menanam ya, bisa anak lakukan menanam tumbuhan. Yang pertama tadi menyiram supaya tidak layu. Itu sudah menjaga dan merawat tumbuhan, merawat alam. Kemudian kalau ada tumbuhan yang mati, anak-anak cabut, anak-anak ganti dengan tumbuhan yang baru. Nah, itu sudah banyak yang bisa anak-anak lakukan ya, dari sekarang
untuk menjaga dan merawat apa? Alam. Ya, itu namanya astra alam. Jadi dari usia dini, dari itu PAUD, TK, SD itu sudah diajarkan supaya anak punya apa? Profil pelajar Pancasila yang terutama berakhlak terhadap alam. Ya. Jangan sampai anak nanti setelah besar atau dewasa, mungkin anak-anak pernah mendengar dari media sosial atau anak-anak nonton TV, itu ada orang menebang hutan secara sembarangan. Ya. Kalau hutan ditebang sembarangan, bagaimana akibatnya? Gimana? Alam menjadi gersang, hutannya gersang. Pada musim kemarau kering. Kalau sudah kering di hutan, hewan yang hidup di hutan gimana, anak? Banyak yang mati, dia akan sulit mencari makanan. Itu kalau musim kemarau. Bagaimana kalau musim hujan? Dia bisa banjir, tanah longsor. Nah, itu berarti tidak mempunyai akhlak terhadap alam. Ya, makanya dari kecil anak sudah diajarkan berakhlak pada alam. Ya, itu contohnya. Bagaimana Rizky? Bisa dipahami? Ya, jadi dari sekarang, dari hal yang kecil bisa anak lakukan dari SD, nanti SMP, SMA sampai anak-anak dewasa supaya ngerti. Jangan sampai setelah dewasa anak-anak dulu waktu sekolah jadi pelajar Pancasila atau dewasanya anak menebang pohon sembarangan. Ya, seperti itu ya. Jadi karena sudah tertanam dalam diri anak-anak karakter profil pelajar Pancasila, jadi kalau anak-anak sudah dewasa diharapkan tidak berbuat seperti itu. Ya. Bagaimana yang lainnya bisa diterima? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini Prema. Ya, silakan Prema. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, contohnya seperti apa ya, Bu? Menghasilkan karya Karya dan tindakan yang orisinal. karya dan tindakan yang orisinal. Ada yang tahu orisinal itu apa? Orisinal. Ada yang bisa lagi jawab? Ini Prema bertanya. Kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ya. Di sini seperti anak-anak sebenarnya sudah pernah melakukan, ya, seperti tugas yang pernah anak-anak kerjakan membuat patung. Ya, membuat patung bisa digunakan bahan dari tanah liat atau apa? Lapisi. Kira-kira mana yang lebih bagus, buat dari lapisi atau tanah liat? Tanah liat. Kenapa? Menurut anak-anak kenapa? Kok dari tanah liat? Milihnya kenapa dari tanah liat? Rizky? Lebih kuat. Yang lain ini apa? Jadi? Tidak cepat rusak. Yang lainnya? Mudah dibentuk. Tadi sih juga mudah dibentuk. Tuh. Kalau tadi sih mengandung apa, nak? Mengandung? Lilin. Atau mengandung apa namanya? Zat kimia. Ya, zat kimia. Nanti karena zat kimia itu kita buang begitu saja. Bagaimana dampaknya terhadap alam? Nah, karena rusak itu tidak bisa diurai anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak dalam membuat patung menggunakan tanah liat. Itu berarti anak-anak sudah kreatif, ya, sudah kreatif. Maksudnya di sini karya yang anak-anak buat ini sesuai dengan keinginan atau kesukaan anak-anak. Misalnya kemarin ada yang buat patung lumba-lumba, buaya, kupu-kupu, gajah, apa lagi? Apa lagi kemarin yang buat? Apa? Badak lagi? Ikan. Nah, bermacam-macam anak-anak ya. Nah, itu kan sesuai keinginan anak-anak. Ibu tidak nyuruh anak-anak coba buat patung ayam. Itu tidak seperti itu.
pakem yang anak-anak hasilkan itu orisinal, asli bikinan anak-anak. Ya, nah kemudian anak-anak kok dibilang sudah berpikir kritis, nanti kalau patung anak-anak rusak, hasil karya anak-anak tidak rusak, anak-anak buang, dibuang mana buangnya? Nah, dibuang ke alam karena itu asalnya dari alam, itu tanah. Ya, tanah dia akan bisa menyatu dengan alam kembali karena bahannya dari tanah dia. Beda dengan kalau bahannya plastisin mengandung zat kimia. Ya, itu berarti anak-anak sudah berpikir kritis, sudah kreatif, ya, karena karya yang anak hasilkan dan tindakan yang anak lakukan sudah orisinal, sudah bagus, sudah benar, ya. Bagaimana Prima? Bisa? Ya, berarti dalam kesalahan sebenarnya anak-anak sudah berpikir kritis, sudah kreatif, anak-anak ya, sudah berakhlak, tapi tetap itu ditingkatkan. Kita tingkatkan terus, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau sudah jelas. Sebagai kesimpulan, bagaimana elemen dari profil pelajar Pancasila? Ayo sebutkan yang pertama. Apa tadi? Berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang keempat, iya. Kemudian yang kelima, kreatif. Yang keenam, tenaga kritis. Ya. Jadi kesimpulan dari keenam elemen profil pelajar Pancasila supaya mudah anak-anak untuk mengingat dan memahami, kita jadikan sebuah lagu, kita nyanyikan sama-sama dengan nada naik becak. Nada lagunya naik becak. Masih ingat lagunya becak naik? Mau panasnya berkeliling kota. Nah, kita pakai nada itu anak-anak ya, dengan elemen profil pelajar Pancasila. Bisa? Ya. 1, 2, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, teman-teman. Ya, dengan berakhirnya lagu pelajar Pancasila, nanti sosialisasi tentang profil pelajar Pancasila Ibu akhiri sampai di sini. Nanti setelah acara ini selesai, kalian bisa berdiskusi, rembukan dengan teman, sebaiknya strategi apa yang kita lakukan atau kita gunakan dalam belajar supaya anak-anak mudah dalam belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sudah selesai, Ibu akhiri sampai di sini.